Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan statika teknik, dan kita masuk pada perbincangan seputar keseimbangan gaya-gaya dalam bidang dua dimensi. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak untuk review sedikit ya. Yang pertama, kemarin atau sebelumnya kita sudah bicara tentang beberapa gaya, jenis-jenis gaya. Yang pertama gaya kuliner ya. Apa gaya kuliner itu ya? Gaya-gaya yang garis aksinya berada pada satu garis lurus. Ini ya, kayak ini contohnya kuliner. Jadi karena dia gayanya pada garis lurus, kalau dia besarnya sama, arahnya sama, maka ya, sesungguhnya kalau arahnya berlawanan, besarannya sama, dia akan saling meniadakan, kan gitu. Tidak dibedakan apakah berlawanan arah atau tidak. Ya, kayak begini, A sama B sama C ini searah semua. Ya. Ini gaya-gaya kuliner. Nah, ada jenis gaya yang namanya gaya-gaya koplanar. Apa gaya-gaya koplanar itu? Gaya-gaya koplanar itu adalah gaya-gaya yang garis aksinya terletak pada satu bidang rata. Jadi kayak ini misalnya gaya F, P, Q ya, punya garis gaya yang berbeda-beda arahnya, tetapi garis gaya ini ada di satu bidang yang sama, di atas kertas ya, yang di permukaan bidang gambar ini ya, itu semuanya nempel. Kira-kira kalau bidang gambar ini kita anggap kertas, semuanya itu nempel di kertas ya, garis-garis gayanya ini ya. Nah, itu namanya gaya-gaya koplanar. Nah, kalau gaya-gaya paralel ya, itu adalah gaya-gaya yang semua gayanya sejajar. Kayak ini misalnya ini P, ini Q, ini R. P, Q, R ini gayanya sejajar semua ya. Tidak peduli arahnya kemana. Ini koplanar, ini paralel namanya. Lalu ada yang disebut dengan gaya-gaya kongruen. Gaya kongruen itu adalah sistem gaya yang gaya-gayanya itu ya memiliki garis aksi yang melalui satu titik. Kayak ini berpotongan kan garis-garis gayanya, maka dia juga disebut sebagai gaya-gaya kongruen. Jadi di samping koplanar, yang ini adalah kongruen juga. Nah, kalau gaya-gaya non kongruen, suatu sistem gaya yang berisi gaya-gaya yang garis aksinya tidak berpotongan pada satu titik ya. Sistem gayanya paralel, termasuk dalam keadaan sistem gaya non kongruen. Jadi ini termasuk non kongruen ya. Ini termasuk non kongruen. Baik. Selanjutnya ya, kita akan masuk pada kesetaraan gaya, gaya ekivalen. Apa gaya ekivalen itu? Ya, gaya ekivalen itu adalah ya, gaya yang setara ya. Gaya yang setara. Yang dimaksud gaya yang setara itu gimana? Nah, konsep kesetaraan gaya itu memberikan penjelasan bahwa kesamaan pengaruh antara gaya pengganti, gaya resultan dengan gaya yang diganti, gaya-gaya komponen, tanpa memperhatikan titik tangkapnya, itu adalah kesetaraan gaya. Jadi kesamaan pengaruhnya. Ya. Nah, dengan demikian maka ada satu keadaan tertentu, walaupun gaya ini sudah setara atau ekivalen, ada perbedaan pengaruh antara gaya pengganti dengan yang diganti ya. Jadi itu tergantung arahnya nanti. Pada prinsipnya gaya dikatakan setara itu apabila memenuhi pengganti dan gaya pengganti dan gaya yang diganti ya, baik gerak transaksi maupun rasati besarnya sama ya. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat gaya P bertitik di A ya, titik tangkapnya di A, dipindahkan ke B, titik tangkapnya ya di B ya. Maka ya, karena dia dipindahkan dalam garis kerja yang sama ya, maka dia adalah setara. Dalam arti efek gerak translasi dan rotasinya itu sama terhadap batang ini. Tetapi ya, kondisi ini dapat berpengaruh terhadap jenis gaya yang dialami benda ya.
pada waktu titik tangkap A-nya ini ya mengalami gaya tekan, sedang pada titik B ya dia mengalami gaya tarik kan gitu. Nah, jadi pengaruhnya berbeda. Pengaruhnya berbeda. Nah, momen gaya kemarin sudah kita singgung ya. Kalau momen gaya itu adalah gaya dikalikan jarak terhadap titik pusat putaran ya. Jadi momen gaya terhadap suatu titik itu didengungkan sebagai potensi putaran akibat gaya yang mempunyai jarak antara titik pusat atau terhadap titik pusat putaran. Nah, besarnya kemarin sudah kita singgung, momen itu F kali D. Kalau ini titiknya O, maka momen yang ditimbulkan oleh F terhadap O itu adalah ya MO sama dengan F kali D-nya, jaraknya ini. Ya, kita sudah bahas itu kemarin ya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ini, D ini kan adalah jarak antara F terhadap O ya ke garis kerja gaya F ya. Arah MO ini berlawanan dengan ya, momen ini putarannya akan berarti ke kiri nih ya counterclockwise, berlawanan dengan arah jarum jam. Maka berdasarkan ketentuan umum dalam konsep statika, maka arah yang berlawanan dengan arah jarum jam itu diberi tanda negatif, yang searah jarum jam diberi tanda positif ya. Oke. Nah, ini contoh nih ya. Contoh. Ini kita menghitung momen gaya. Misalnya ada gaya F ini. Tentukanlah momen di titik O akibat gaya F seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Nah, penyelesaiannya untuk menentukan besar momen di titik O ini dapat dilakukan dengan cara pertama menggunakan D, jarak tegak lurus dari O ke garis kerja gaya. Garis kerja gayanya kita gambar di sini ya. Garis kerja gayanya F ini lurus ke sini. Ya, jaraknya F terhadap O berarti ya jarak terdekat yang tegak lurus terhadap garis gaya ini, yaitu D ya. Maka besarnya momen di O ini akibat F adalah F kali D ini, jarak ini, bukan ini ya, bukan yang horizontal maupun yang tegak lurus ya, karena jarak gaya itu diukur dari garis gayanya terhadap titik yang akan diukur jaraknya itu ya. Maka berarti kita cari titik terdekat ya. Nah begitu ya, jangan sampai keliru nanti yang mencari titik gayanya, jaraknya itu. Yang B, karena kalau kita menghitung ini kan agak susah nih ya, susah cari D ini, agak panjang ceritanya. Maka kita bisa dengan cara yang kedua. Caranya gimana? F ini kita uraikan dalam dua gaya, yang satu dalam arah X, satu dalam arah Y. Jadi F ini sama dengan Fx ditambah Fy ya. Maka kalau seperti itu berarti momen F terhadap O ini bisa digantikan oleh momen Fx terhadap O ditambah momen Fy terhadap O. Nah ini gampang, cari jaraknya gampang. Kenapa ini? Fx ini jaraknya terhadap O adalah A, Fy jaraknya terhadap O adalah B ya. Maka kalau kita mengikuti ketentuan, kalau yang searah jarum jam positif, kalau berlawanan jarum jam negatif, yang positif itu Fx kali A. Berarti momen di O ini sama dengan Fx kali A dikurangi Fy kali B ya, begitu, dikurangi Fy kali B. Mengapa dikurangi Fy kali B ya? Karena dia arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Oke ya. Nah ini momen couple. Momen couple itu besarnya adalah momen couple itu adalah momen akibat dua pasang gaya yang sejajar tapi berlawanan arah. Nah besarnya momen couple itu sama dengan D, jarak antar gaya itu dikalikan besarnya gaya yang berpasangan itu ya. Nah berapa gaya yang berpasangan itu ya. Nah ini kalau kita mencari arah momen ya, arah momennya ya, putarannya kan ke kanan ini arah jarum jam, arah momennya searah teori
Teori apa? Teori ini apa namanya? Apa? Jari. Apa itu istilahnya ya? Ya. Nah, jadi ini bisa kita cari dengan ini menggunakan tangan ya. Ibu jarinya menunjukkan arah momen, kemudian jari-jari yang lain menunjukkan putarannya ya. Baik, itu lalu prinsip perpindahan gaya ya. Prinsip perpindahan gaya, bila sebuah gaya F di titik A ya, ini akan dipindahkan sebuah titik B sejauh C ya. Bila sebuah gaya F di titik A akan dipindahkan ke titik B ini ya, sejauh C, jaraknya ini C, pindahkan ke titik B. F dipindahkan ke titik B sejauh C ya. Ya, maka kita bisa melihat perpindahan ini. Yang pertama, gaya yang sama besar dan berlawanan arah F dan min F ditambahkan pada gaya titik B ya. F dan min F ditambahkan gaya titik B ya, gitu. Nah, maka ya terlihat bahwa gaya di A dan gaya yang sama besar dan berlawanan arah di B membentuk couple M. Ini couple-nya, ini yang F ini dengan F ini bentuk couple ya, bentuk couple. Nah, berarti nanti untuk sistem ini bisa diwakili oleh, kalau ini kita geser ke sini ya, kita geser ke sini ya, maka F ini membentuk momen couple ya, momen couple-nya F kali C ya, ditambah dengan gaya ini. Jadi pengaruh gaya F ketika dipindahkan itu ya menggantikan ini, itu agar sama dengan ini, maka di benda ini seolah-olah bekerja F di titik B ditambah momen putaran di titik A ini yang besarnya adalah couple dari F ya, yang jaraknya adalah jarak antara A dan B yaitu C ya. Nah, sehingga gambarnya bisa digantikan begini. Maksudnya apa? Maksudnya begini, gaya F ini yang bekerja pada benda ini itu akan sama dengan gaya F yang bekerja pada benda ini ketika F ini dipindahkan ya, dipindahkan ke titik B. Tetapi karena dia dipindahkan ke titik B ya, maka ada momennya sebesar M sama dengan FC. Jadi gaya yang mula-mula bekerja di titik A ini ya digantikan dengan gaya yang sama besar dan sebuah couple di titik B yang besarnya sama dengan F kali jarak antara A dan B. Nah, jadi gabungan gaya dan couple ini dikenal sebagai sistem couple gaya ya. Ini pendekatan membalikkan prosedur yang kita gunakan untuk mencari momen couple ya, kebalikannya. Baik, nah sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip perpindahan gaya ya. Jika sistem gaya bekerja pada bidang XY dua dimensi, prinsip perpindahan gaya mengikuti tiga persamaan ya. F ya, resultan dalam arah X sama dengan jumlah gaya-gaya dalam arah X. Gaya resultan dalam arah Y sama dengan jumlah gaya-gaya dalam arah Y ya. Kemudian resultan momen di titik O itu sama dengan jumlah momen ya di titik C dan ditambah dengan momen di titik O ya. Nah, kita masuk ke resultan sistem gaya pada bidang ya. Kalau gaya-gayanya seperti ini P, P2, P3, maka resultannya itu ya kita tinggal jumlahkan aja. Kenapa? Karena arahnya sama semua ya, semuanya pengaruhnya ke kanan semua. Maka resultan dari gaya yang seperti ini tinggal jumlahkan kalau searah, P1 ditambah P2 ditambah P3 ya. Nah, sehingga kalau kita temukan sistem yang gaya P1 nya ke kanan, P2 nya ke kanan, P3 nya ke kiri ya, pada garis kerja yang sama, maka ya ini seperti matematika biasa, P1 tambah P2 dikurangi P3 ya. Nah, resultannya adalah
P1 ditambah P2 dikurangi P3. P3 nya ke sini, resultannya nanti dari A ke R sini. Ini keliru ini gambarnya. Oke. Nah, tapi akan berbeda dengan resultan gaya-gaya yang membentuk sudut, ya. Kalau gaya-gaya membentuk sudut, ya, maka dua gaya yang membentuk sudut F1 dan F2 ini, ya, sudutnya theta misalnya, maka resultan gayanya berapa? R ini nggak bisa dijumlahkan secara aljabar, matematik aljabar seperti tadi, ya. Tapi kita menggunakan geometri, ya, geometri jajaran genjang. Nah, kenapa? Karena dia adalah vektor, ya, bukan skalar, ada pengaruh arah, sehingga resultannya mengikuti apa? Diagonal jajaran genjang. Ya ini, yaitu bisa kita cari kalau sudutnya dibentuk oleh R1 R2 ini theta, maka resultannya adalah F1 kuadrat, ya, ditambah F2 kuadrat dikurangi F1 kali F2 cos theta di akar semuanya, ya. Nah, ini rumus diagonal jajaran genjang, ya. Nah, ini perlu diperhatikan, jangan sampai keliru nanti kita. Nah, kalau kita mencari arahnya saja, kemana arah resultan gaya ini, maka bisa kita cari dengan inverse tangen atau arkes tangen dari Fy dibagi Fx. Fy ini gaya ke arah Y-nya, Fx gaya ke arah X-nya. Kalau gaya-gaya ini kita uraikan dalam arah X dan Y saling tegak lurus, ya. Nah, jadi rumusnya pakai ini, ya. Pakai R sama dengan akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat dikurangi 2F1 F2 cos theta, ya, dimana theta adalah sudut yang diapit oleh dua gaya yang bekerja, ya. Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan, ini ada gayanya banyak, resultan sistem gaya pada bidang yang seperti ini bagaimana caranya, ya. Nah, ini bisa kita cari dengan memproyeksikan setiap gaya ini ke arah X dulu, lalu kita proyeksikan ke arah Y dulu. Jadi P1 kita uraikan ke P1X dan P1Y, P2 kita uraikan ke P1Y, P2Y, P3 kita uraikan ke P3Y, P3X, P4 kita uraikan ke P4X, ke P4Y, ya. Lalu dari situ yang searah X kita jumlahkan, ya. Maka semua gaya dalam arah X kita jumlahkan. Kalau P1 diproyeksikan ke arah X kan P1 cos, ya, cos alfa, cos A. Kalau misalnya A1 itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya P1 terhadap horizontal, ya. Terus begitu kita gunakan rumus ini, ya. Nah, sehingga nanti, ya, kita dapatkan jumlah total gaya ke arah X berapa, jumlah total ke arah gaya Y berapa. Nah, resultannya berapa? Resultannya adalah akar dari kuadrat X1 kuadrat, ya, X kuadrat, resultan X kuadrat, resultan dalam arah X kuadrat ditambah dengan resultan dalam arah Y kuadrat, ya. Akar dari, nah itu kan segitiga siku-siku, mencari panjang garis miring segitiga siku-siku. Oke, lanjut keseimbangan, ya. Kalau gaya-gaya ini searah dalam garis yang kerja yang sama, keseimbangan itu akan terjadi apabila, ya, jumlah gaya-gayanya 0, ya, maka, ya, dia akan terjadi keseimbangan kalau ketika dijumlahkan harganya 0. Semua gaya-gayanya harganya 0, ya. Dengan kata lain, ya, keseimbangan gaya yang satu garis kerja dapat dikatakan bahwa gaya aksi dan reaksi besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, ya. Jadi berlaku hukum gaya aksi min reaksi, ya. Jadi kalau benda ini, ya, benda ini ditarik sini tapi diam, berarti ada gaya reaksi yang berlawanan arah ke arah yang berbeda, ya, ke arah yang berlawanan dengan arah yang narik tadi, ya. Itulah maka aksi reaksi, ya. Oke,
Nah, prinsip yang terpenting dalam keseimbangan gaya-gaya di bidang 2 dimensi itu adalah semua gaya dalam arah Y dijumlahkan sama dengan 0, maka itu seimbang, dipenuhi 3 persamaan harusnya. Pertama, jumlah gaya-gaya dalam arah X sama dengan 0, jumlah gaya-gaya dalam arah Y juga 0, jumlah momennya 0. Kalau 3 ini dipenuhi, maka benda ini dalam keadaan seimbang, tidak bergerak, baik translasi itu gerak lurus maupun gerak rotasinya. Nah, itulah kemudian disebut seimbang. Ya. Nah, di sini dijelaskan. Ya. Kapan sebuah sistem dikatakan seimbang, gaya-gaya pada 2 dimensi itu, jika jumlah semua gaya pada arah sumbu X sama dengan 0, dan jika jumlah semua gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0, dan juga bila jumlah semua momen pada bidang itu sama dengan 0. Nah, itu baru terjadi keseimbangan. Ya. Nah, artinya apa? Bisa kita simpulkan suatu sistem itu dalam keadaan seimbang apabila semua gaya dan momen yang bekerja pada sistem saling menghilangkan. Ya. Dengan kata lain bahwa jumlah gaya dan momen adalah 0. Jadi resultan F-nya 0, resultan M-nya juga 0, maka disitulah dia disebut seimbang. Nah, sekarang untuk menyelesaikan kasus-kasus keseimbangan gaya atau kasus-kasus gaya-gaya dalam 2 dimensi, ya, maka kita membutuhkan diagram benda bebas. Apa diagram benda bebas itu? Disingkat DBB atau dalam bahasa Inggrisnya Free Body Diagram, disingkat FBD. Dia adalah gambar benda yang dipisahkan dari benda-benda lain, ya, yang kemudian hubungan dengan benda lain itu digambarkan, ya, dengan gaya atau momen yang bekerja padanya. Atau dengan kata lain, yang dimaksud free body diagram itu adalah gambar sebuah benda atau gabungan benda yang dia dipisahkan dari benda-benda lain, dan semua gaya yang bekerja dan semua momen yang bekerja padanya digambarkan. Ya. Nah, itu adalah diagram benda bebas. Contoh, ya, ini ada benda digantung di tali. Ini ada atap di atas yang menahan tali. Maka gambar diagram benda bebasnya gimana? Kita fokus yang dianalisis apanya? Benda ini. Ya, maka kita gambar bendanya saja. Tali atap kita hilangkan, kita ganti apa? Dengan gaya tarik. Ya, gaya tarik ini mewakili keberadaan tali ini. Lalu ada gaya luar apa lagi yang perlu digambar? Gaya beratnya V. Nah, ini disebut diagram benda bebas. Ya, yaitu ketika kita menggambarkan benda ini, kita pisahkan dari benda lain, lalu semua gaya-gaya dan momen kita gambarkan di situ. Yang bekerja pada benda kita gambarkan. Nah, momennya mana? Nggak ada momen dalam kasus ini, ya. Nah, inilah diagram benda bebas itu. Oke. Perlu diingat, untuk selalu dalam menyelesaikan kasus statika, jangan lupa menggambar free body diagramnya dulu sebelum kita selesaikan kasusnya. Nah, cara menggambar free body diagram itu gimana? Pertama, tentukan benda bagian atau bagian benda yang mau dianalisis itu. Nah, itulah yang digambar, lalu dipisahkan dari benda lain. Nah, lalu setelah itu gambarkan semua beban luar, baik dia berupa gaya maupun momen yang bekerja pada benda itu, ya. Nah, untuk gaya dalam, arahnya selalu berlawanan ketika dipindahkan, ya, seperti tegangan tali tadi, ya. Lalu setelah itu kita membuat persamaan statikanya dalam keadaan seimbang. Nah, berdasarkan persamaan statika, keseimbangan statik ini, maka kita bisa selesaikan kasus itu, ya, persoalan statikanya. Nah, sebelum kita bahas kasus-kasus, ya, nanti kita ketemu dengan tumpuan. Apa tumpuan itu? Tumpuan itu adalah titik atau bagian benda yang memberikan reaksi akibat beban yang terjadi. Atau dengan kata lain, tumpuan adalah titik atau bagian benda yang menahan pergerakan benda. Jadi dia fungsinya menahan agar benda itu tidak bergerak. Karenanya nanti kita temukan macam tumpuan itu ada macam tumpuan engsel. Geser dulu. Nah, geser ini
hanya mampu menahan gerakan lurus pada satu arah, ya. Dia hanya bisa menahan satu arah saja, tapi arah lain nggak bisa. Itu geser, ya, geser. Maka dia bisa bergeser karena dia tidak bisa menahan dalam arah geser itu. Tumpuan engsel. Nah, engsel itu ya benda bisa berputar tapi tidak bisa bergerak. Nah, artinya apa? Dia hanya mampu menahan gerakan lurus pada dua arah, ke X dan ke Y. Dia nggak bergerak, tapi dia bisa berputar. Nah, tumpuan benam ini yang tumpuan jepit biasanya disebutnya, dia adalah tumpuan yang akan menahan gerakan lurus, translasi dan putar. Jadi semua gerak ditahan. Itu adalah tumpuan benam, ya. Nah, ini gambar-gambar tumpuannya ya. Kalau ini tumpuan, simbolnya tumpuan geser, ini geser, ya. Ini engsel, ya. Nah, jadi simbol-simbolnya ya. Ini geser. Ya, ini simbolnya seperti ini atau digambar seperti ini bisa lari. Ya, bisa lari ke sana kemari. Tapi tidak bisa lari ke atas ke bawah, ya. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini. Nah, kemudian engsel. Nah, ini seperti ini ya, engsel ya kasusnya. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Reaksinya di sini. Ya. Kalau ini reaksinya satu saja. Kalau ini reaksinya 2, XY. Ya. Kemudian yang benam simbolnya begini atau jepit, ya, dia menahan XY, gaya XY dan menahan momen. Maka dia akan bereaksi terhadap gaya-gaya dalam arah XY dan momen. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari di dokumen yang saya berikan nanti. Nah, sekarang nanti tugasnya coba selesaikan soal berikut ini, ya. Hitung reaksi di A dan reaksi di B, ya. Nah, maka nanti ini kita gambar dulu, ya. Kita gambar dulu. Ini kita pisahkan engsel. Ini di sini apa? Di sini tumpuan apa ini? Ya. Di sini tumpuan engsel, di sini tumpuan engsel. Maka reaksinya adalah ke arah X ini, reaksi A dalam arah X, reaksi A dalam arah Y. Di B juga gitu, reaksi A dalam arah B, reaksi B dalam arah X, reaksi B dalam arah Y. Ya. Lalu nanti kita terapkan rumus keseimbangan. Ya. Dari rumus keseimbangan itu sigma fx sama dengan 0. Semua gaya-gaya dalam arah X dijumlahkan. Ini ada gaya arah X enggak ada, ya. Meskipun ada reaksi tumpuan di arah X, tapi ini kan dari luarnya enggak ada gaya X. Maka enggak ada gaya X, yang ada hanya Y saja. Maka berapa reaksi di A dan B? Ya. Coba bisa dicari nanti. Ya. Lalu yang kedua ini batang seragam. Ya, dia nyandar. Ya. Coba cari. Ya, ini contoh. Sebelum mengerjakan soal tadi tugas, ini contoh. Ya. Nah, ada orang berdiri di sini di tangga. Ya, tangga ini ditahan di bawahnya sehingga bisa bergerak ke kanan maupun ke atas, ke samping ke atas. Lalu yang atas ini nyandar saja. Maka ini kita gambar free body diagramnya dulu, DBB-nya dulu seperti ini. Ya, di sini kita ganti. Ya, ini ada gaya reaksi dari tumpuan dalam arah X, dalam arah Y, yang menahan ini tidak bergerak ke sana maupun ke atas ke bawah. Ya. Orangnya kita ganti, beratnya 150. Lalu di sini temboknya kita ganti, seolah-olah ini karena ini dia nempel saja, maka seolah-olah ada gaya yang bekerja di sana menahan tangga ini, ya. Nah, ini dengan FW. Ya, kita disuruh nyari reaksi-reaksi, gaya reaksi-reaksi di A ini, FAX, FAY dan FW ini berapa? Kalau ada orang bebannya 150. Diketahui, ya, jaraknya berapa ini? Dari sini ke sini berapa? 30, dari sini ke sini 40. Sudutnya 60. Ya, sudutnya 60. Maka ini bisa kita cari, ya. Bisa kita cari, ya, dengan 3 persamaan. Pertama, persamaan 1. Semua gaya dalam arah X 0. Sigma fx sama dengan 0. Kita jumlahkan aja yang arah X semua. FAX
ya dikurangi FW sama dengan 0, ya, maka FAX sama dengan FW. Satu kita temukan FAX sama dengan FW. Lalu kita cari nih FY adanya FAY ke atas positif dikurangi beban orang 150 sama dengan 0, ya, ini rumusnya. Maka kalau kita punya persamaan FAY dikurangi 150 sama dengan 0, berarti FAY sama dengan 150 kurangi 150 kan 0, atau ini dipindahkan ke sini, sehingga FAY kalau ini pindah ke sini positif, FAY sama dengan 150 pon. Karena positif dia arahnya ke atas, karena tadi sudah kita ambil yang ke bawah ini kita kasih notasi negatif, ya. Lalu momennya kita cari, ya. Kita cari momen di mana? Di titik A saja, ya, titik A. Maka momen gaya F benda orang ini terhadap titik A berapa kita cari? 150 kali apa? Ya, ini ke sini kan 30. Jaraknya ini ke sini adalah 30 cos 60. Ini ke sini kan? Ya. Jarak B ini ke A adalah ini. Nah, jarak ini berapa? Ini sama dengan garis miring ini cos 60. Garis miring ini berapa jaraknya? 30. Berarti 30 cos 60. Lalu ada, ini positif ya ke sana. Lalu ada momen negatif arahnya ke kiri, ke arah berlawanan jarum jam, yaitu akibat FW. Maka dikurangi FW kali jaraknya FW ini terhadap A. Berapa jaraknya FW terhadap A? Berapa? Ya. Nah, ini adalah sama dengan tingginya ini, ya, tingginya ini berapa? Kita bisa cari yang miring, benda miring ini dikalikan sin 60, kan di hadapan sudut 60 sin, ya, ini ke sini jaraknya. Nah, sehingga kalau kita kalkulator, ya, ya, cos 60 itu berapa? Setengah, sin 60 itu setengah akar 3 kan, ya. Maka, ya, kita bisa dapatkan, ya, FW 40 sin 60 sama dengan 150 30 cos 60. Ya, ini kan kita pindah ruaskan gini, maka 150 kali 30 cos 60 ini pindah ke kanan sama dengan, karena pindah dari min ke kanan jadi plus FW, ya, 40 sin 60. Sehingga nanti kalau kita cari FW saja, ya, FW itu sama dengan ini 150 cos kali 30 cos 60 dibagi 40 sin 60. Sin 60 nya setengah akar 3. Cos 60 nya adalah 30 setengah kali 30 kali 150. Nah, ini kalau kita selesaikan dengan kalkulator hasilnya 65 pon. Ya, 65 pon. Ya, itu FW nya. Ya, FW nya ke arah ke sini, ya, ke kiri, berlawanan dengan FA, ya. Nah, jadi ini contohnya. Nah, karenanya nanti silakan dikerjakan yang soal tadi, ya. Ya. Nah, ini sudah ketemu, ya. FW sama dengan sekian, ya. Karena di persamaan satu tadi kita dapatkan hubungan AX sama dengan FW, maka AX sama dengan 65. Ya. Jadi AX sudah ketemu, FW sudah ketemu. Yang belum ketemu apa? Yang belum ketemu apa? FAY. FAY sudah, ya? Sudah ketemu. Ya. FAY sudah ketemu, FAX sudah ketemu dari hubungan persamaan ini, ya. Maka kalau kita ingin tahu gaya resultan di FA ini berapa, maka dia adalah akar dari FA dalam arah I kuadrat ditambah FA dalam arah Y kuadrat di akar. Harganya segini. Nah, arahnya berapa? Ini nanti kemiringannya berapa? Itu kita bisa cari. Tadi itu rumusnya untuk dua gaya yang membentuk sudut, ya. Untuk dua gaya yang saling tegak lurus, maka sudut kemiringan dari resultannya bisa kita cari arkes tangen dari Fx dibagi Fy. Fax nya berapa kita masukkan, Fy nya berapa kita masukkan.
ya, FAX 65, FAY 150, maka arkes tangen 65/150 kalau kita cari di kalkulator didapat berapa? 23,4 derajat. Ya, maka kita gambarkan begini, FAX-nya kira-kira ke sini lah. Ya, ini 23,4 derajat. Nah, kira-kira begitu hasil akhirnya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini penjelasan teorinya saya pikir sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.